Saya Ali Wildan dari kelompok 1 sebagai PJ diskusi kelompok 1 akan membantu Pak William dalam perkuliahan malam ini. Langsung saja saya persilahkan Pak William untuk menyampaikan materi. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sesi tentang chapter 1 dan chapter 2 ya. Jadi malam ini adalah kelas sinkronisasi. Oke, jadi malam ini kita akan mulai kelas sinkronisasi untuk chapter 1 dan chapter 2. Topiknya tentang managing digital world dan juga gaining competitive advantage through information system. Di dalam kelas ini kita akan membahas satu persatu nanti dari materinya. Setelah saya presentasi, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Khususnya bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin kalian merasa masih belum puas dengan jawaban yang ada di YouTube misalkan ya, kamu bisa tanyakan kembali di sesi pada malam hari ini. Nanti yang bertanya saya akan catat dan nanti akan dapat tambahan poin dari saya. Oke, dimulai dari chapter 1 tentang managing in the digital world. Di dalam bab ini ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Jadi kalau keseluruhan materi dari para tim yang presentasi kan sudah mempresentasikan ya. Jadi saya tidak mengulang lagi apa yang sudah dipresentasikan oleh tim pemateri. Saya akan meng-highlight poin-poin pentingnya saja seperti itu. Di dalam bab ini nanti kita akan melihat bagaimana kita akan sedikit mengupas tentang open innovation, lalu bagaimana mega trend dari IT berlangsung, terus apa saja sistem informasi primer di dalam open innovation. Terus bagaimana juga nanti tentang hak-hak kekayaan intelektual maupun tentang sistem keamanan informasi data pribadi ya di era digital seperti saat ini. Nah, pertama kita bahas dulu tentang open innovation. Di dalam sini kita bisa lihat di era open innovation perusahaan itu tidak lagi tertutup dalam melakukan inovasi sebuah produk bagi mereka. Kalau dulu orang ingin buat sebuah produk ya, atau orang ingin berusaha seperti itu ya, mau bikin produk apa gitu, atau mau bikin layanan apa ke market, itu biasanya si owner dengan karyawannya ya mungkin dengan tim R&D, tim riset gitu ya, atau tim laboratoriumnya mereka menyusun rencana produk apa nih yang mau mereka buat gitu. Itu semua tertutup. Setelah produk jadi, kemudian baru dijual ke pasar. Contoh seperti pabrik mobil Toyota misalkan. Toyota kan sejak awal kalau dia bikin desain mobil dan lain-lain kan mereka bikin sendiri gitu. Terus diluncurkan ke market gitu kan. Nah, tapi di era saat ini open innovation itu
memungkinkan berbagai pihak itu terlibat dalam membuat sebuah produk gitu. Misalkan contoh iPhone nih, mau bikin iPhone yang terbaru, ya kan? Itu tidak hanya orang di dalam iPhone saja yang bisa berinovasi gitu. Tapi mulai dari misalkan mereka ngelibatkan untuk risetnya, mereka kerjasama sama perguruan tinggi. Makanya ada gambar seperti toga ini ya. Cari profesor-profesor perguruan tinggi mana nih untuk mengkaji produk-produk mungkin gitu ya. Termasuk ini juga apps ya, apps yang ada di dalam handphone kita itu kan tidak semua dikembangkan oleh yang bikin handphonenya gitu ya. Bahkan hampir semua itu dikembangkan oleh pihak lain gitu. Yang bikin WhatsApp kan pihak lain, yang bikin Facebook pihak lain gitu. Terus juga bisa memungkinkan supplier mereka sendiri berinovasi gitu. Kalau kita lihat di smartphone kita, itu layarnya namanya biasanya pakai Gorilla Glass gitu ya. Layar di handphone kita ini biasanya tidak kita pabrik handphone tidak bikin sendiri, mereka order ke pihak lain gitu ya. Dan itu inovasinya dilakukan oleh pihak supplier sendiri gitu. Termasuk chip ataupun hardware atau software yang digunakan oleh handphone. Terutama di teknologi chipnya sendiri ya, teknologi chipnya sendiri, otaknya handphone sendiri kadang mereka order ke tempat lain. Kayak contoh HP-HP Android, misalkan mereka mau pakai chipnya pakai Qualcomm Snapdragon gitu ya. Itu kan Snapdragon yang order misalkan HP-nya Samsung gitu. HP-nya Xiaomi misalkan ya. Snapdragon kembangin sendiri gitu. Softwarenya misalkan gitu. Jadi di era open innovation, produk itu berkembang lebih bebas dari biasanya. Nah, karena adanya perubahan yang cukup masif di era digital ini, ada yang kita bilang salah satu yang paling berharga di masyarakat kita saat ini adalah knowledge ya, knowledge atau pengetahuan lah gitu kalau translate letterleknya ke Indonesia. Nah, di dalam masyarakat berpengetahuan atau knowledge society, yang berharga itu tidak hanya orang yang punya tanah yang luas gitu ya, atau land owner gitu ya, dan juga bukan orang yang punya uang yang banyak, punya capital, punya modal yang banyak ya, atau orang-orang yang punya tenaga kerja yang banyak gitu. Tapi orang yang punya ilmu pengetahuan pun bisa menjadi salah satu yang berharga, bahkan bisa jadi paling berharga gitu. Ketika Facebook pertama kali didirikan, itu si Mark Zuckerberg kan dia bukan orang yang kaya raya pada saat itu, ya kan? Bukan orang yang punya tanah di mana-mana, ya kan? Punya modal, punya tenaga kerja, terus baru gimana caranya bikin usaha gitu ya. Tapi dia punya knowledge, dia punya pengetahuan dari dalam diri dia, gimana caranya membuat sebuah aplikasi yang bisa mempertemukan banyak orang gitu. Nah, dari knowledge inilah kemudian bisa dia jual menjadi sesuatu yang original dan belum ada saat itu ya yang sebagus mereka gitu. Akhirnya bisa berkembang pesat dan sekarang jadi perusahaan digital terbaik di dunia atau terbesar di dunia gitu ya. Dan Mark Zuckerberg-nya juga masuk 10 besar orang terkaya di dunia tuh dengan knowledge yang dia miliki gitu. Nah, ini harusnya menginspirasi kita semua nih, kalian para mahasiswa setelah nanti lulus. Kamu nggak usah pusing-pusing lagi kalau ingin jadi seorang wirausaha ya, jadi seorang entrepreneur. Kamu cukup punya knowledge, kamu cukup punya ide apa nih yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, knowledge-mu itu kalau dia original ya kan, dan yang lain belum pada pakai atau yang lain belum punya teknologi yang sebagus yang kamu tawarkan, itu akan jadi harta yang modal yang paling besar ya untuk kamu bisa maju gitu. Oke. Lalu coba kita lihat di sini tentang 5 IT megatrend saat ini. Sehingga itu mendukung bahkan memperkuat terjadinya open innovation di kalangan kita. Pertama, teknologi smartphone, lalu sosial media, kemudian Internet of Things, cloud computing, dan terakhir big data. Nah,
dengan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat kita. Pertama kita mulai dari mobile phone dulu deh. Dari mobile phone itu sendiri bisa kita lihat orang kalau mau mengakses internet, ya kan, orang ingin mengakses sebuah informasi itu tidak harus ke warnet dulu seperti kayak misalkan zaman saya dulu gitu ya. Kalau mau cari tugas kuliah harus ke warnet dulu gitu kan. Nah, kalau sekarang orang bisa di mana saja gitu. Mau lagi sedang di pantai, mau sedang liburan, ya kan, mau dimanapun dia bisa akses internet lewat handphonenya. Bisa dibawa kemana-mana, entah handphone, entah tablet ya, sesuatu yang teknologi dibawa mobile ya, ataupun laptop juga bisa dipakai di mana-mana gitu. Itu satu, itu sehingga menyebabkan perubahan yang luar biasa di masyarakat. Yang kedua, sosial media. Sosial media sangat berpengaruh sekali, ya kan. Bisnis-bisnis sekarang hampir semua punya sosial media gitu. Coba bisnis apa yang kita kenal dan mereka nggak punya sosial media? Rasanya nggak ada ya. Hampir semua mereka punya sosial media. Karena itu adalah sarana untuk berkomunikasi, sarana mereka menjalin informasi, menyebarkan informasi maupun mendapatkan informasi balik kepada pelanggannya. Lalu Internet of Things. Nah, Internet of Things ini, internet tidak hanya digunakan untuk sebuah teknologi dalam komputer saja gitu. Tapi mobil pintar pun pakai internet, smart car ya kan, smart home pakai internet. Mungkin kalian pernah lihat videonya ya kan, smart home mereka bisa mengatur kapan lampunya nyala, kapan mati gitu ya. Bahkan bisa menghidupkan musik sendiri. Misalkan kalau kamu lagi pengen santai, tinggal Hai Siri gitu ya, nyalakan musik misalkan gitu. Menghidupkan AC secara otomatis gitu ya, menyesuaikan suhu ruangan ketika rumah rasanya agak panas situasi di luar gitu ya. Terus bisa menyesuaikan sendiri gimana pengaturan udara di dalam ruangan sehingga tetap stabil di dalam ruangan kita. Itu semua pakai internet semua. Internet of Things. Itu terjadi di zaman kita sekarang. Lalu cloud computing. Cloud computing memungkinkan orang bisa naruh file tidak harus pakai hard disk yang banyak ya kan, atau harus disimpan di flash disk gitu ya. Kamu sekarang tinggal upload ke Google Drive aman gitu, atau upload ke Dropbox misalkan aman filemu. Tinggal kamu harus punya storage berapa banyak nih untuk menyimpan semua file-filemu ya kan. Tapi paling tidak di cloud computing semuanya aman, tidak rawan hilang barangnya ya. Wah, kalau dulu pusing tuh gitu, mau naruh file skripsi ya kan harus taruh di flash disk, harus taruh di hard disk gitu. Kalau sekarang semua cloud computing aja. Big data. Nah, nanti saya akan jelaskan soal big data ini sambil jalan ya. Nah, ini dia. Di bagian sini kita bisa melihat sumber informasi ya tadi ya, kalau kita bilang knowledge itu adalah salah satu hal yang paling berharga saat ini. Knowledge itu terutama di dunia teknologi informasi ya, di dalam sistem informasi, knowledge itu tidak langsung jadi begitu saja. Knowledge itu harus berasal dari information dulu, dan information harus berasal dari data dulu gitu. Di bagian data bisa kita lihat kalau orang mengakses internet gitu ya, yang akan muncul adalah kode-kode angka nih. Kode-kode angka tersebut tidak bisa memiliki makna apa-apa gitu ya. Dia baru bisa menjadi information ketika dia sudah diformat. Misalkan ini, kalau data tadi 465889727 itu baru menjadi information ketika dia sudah terformat jadi 465889727. Kayak misalkan kode IP address laptop kita gitu ya. Atau VPN lah. VPN yang biasa kita pakai tuh, kalau sehingga apa namanya, misalkan di Indonesia tuh bisa diblok situs-situs tertentu ya kan, tapi di negara lain nggak masalah. Itu karena ada social security number kita yang sudah masing-masing negara tuh udah punya nomornya masing-masing, SSN-nya masing-masing, ataupun punya IP address-nya masing-masing. Itulah yang kemudian sekarang banyak orang yang jualan VPN itu kan.
Sehingga kita bisa pakai VPN dari seolah-olah kita lagi di luar negeri gitu. Itu information. Nah, information ini kalau cuma masih sekedar angka-angka yang sudah diformat itu belum menjadi knowledge apa-apa. Dia baru bisa jadi knowledge ketika dari angka tadi langsung berubah jadi nama. Dari 46588 berubah jadi namanya John Doe. Nah, sehingga nanti data-data angka itu sudah langsung menjadi unique person. Tidak hanya social security number lagi, dia bisa menjadi sebuah unique person seseorang. Inilah yang digunakan perusahaan-perusahaan teknologi sehingga kayak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, mereka cukup butuh kamu login saja gitu ya. Tapi dengan begitu dia langsung bisa dapat knowledge data tentang dirimu gitu. Dan itulah yang mereka jual ke para pengiklan gitu. Jadi kita jangan senang. Ya kita boleh senang sih, maksudnya atas sebuah layanan internet yang kita dapatkan secara gratis ya, terutama yang sosial media atau nonton YouTube gratis gitu ya. Tapi tidak ada makan siang yang gratis, ya kan? Yang mereka ambil adalah data-data kita, dan data kita itulah yang dijual ke pihak ketiga, para pihak pengiklan. Yang iklan yang setiap hari kita lihat kalau kita scroll Instagram kita buka story, ya kan? Atau kita nonton video di YouTube, keluar iklan dulu gitu ya. Kecuali kita mau yang premium, yang berbayar, itu lain cerita. Itu. Nah, lalu kita lihat bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi sehingga bisa mencanggihkan lagi bisnis mereka saat ini. Di dalam perusahaan, mereka bisa pakai namanya transaction processing system. Jadi ingin memproses sebuah transaksi itu biar nggak manual ya, seperti kita pergi ke Indomaret ya kan, atau ke Alfamart kalau mau beli sesuatu, mereka tinggal scan barcode, informasi harga, stok semuanya sudah ada di dalam komputer, terus langsung kalian bisa transaksi gitu. Bayangkan kalau nggak ada sistem informasi, akan sangat manual sekali ya kan, kayak orang manajemen toko kelontong di rumah gitu. Kadang bahkan nggak nyatat tuh stoknya orang yang punya toko kelontong ya kan. Taunya saya punya modal berapa, saya beli ke pasar gitu ya. Nanti uang masuk berapa gitu kan, itu sistem sangat tradisional sekali. Dengan adanya transaction processing system memungkinkan toko-toko retail modern mencatat semua transaksi gitu ya. Begitu pula di perbankan. Wah, perbankan nggak bisa jalan kalau tidak ada transaction processing system. Nah, lalu kaitannya dengan intellectual property right, hak kekayaan intelektual itu menjadi PR besar di dunia saat ini gitu. Karena kalau dulu orang punya punya karya nih, punya lagu misalkan ya, atau punya film, kan harus berbentuk hardware dulu ya nggak sih? Kita harus beli kasetnya dulu baru bisa dengar lagu gitu. Atau beli piringan hitam dulu baru bisa dengar lagunya. Sehingga kalau orang mau membajak ya butuh usaha dulu ya kan, harus beli kaset kosong dulu, direkam ulang gitu ya. Agak susah lah gitu. Tetapi dengan munculnya digital media ya kan, semua file itu berbentuk elektronik, bisa di-upload, bisa di-download, itu tidak terkontrol akhirnya gitu ya. Maka video-video musik semua ataupun file-file musik ya bisa sangat gampang di-download, di-share gitu ya. Sehingga akan sulit menghitung kekayaan intelektualnya gitu. Maka kalian bagus sekali di video YouTube yang saya lihat di grup 1 maupun grup 2, kamu bisa memasukkan musik-musik yang kamu pakai, kamu tulis tuh sumbernya. Itu penting sekali karena kalau nggak kamu tulis bisa di-blok nanti videonya ya. Oke, nah terakhir di bab 1 ini yang ingin saya highlight adalah bagaimana kita bisa memaintain privacy kita secara online ya. Karena itu tadi, di era semua serba terbuka informasi, itu akan sangat membuat data-data pribadi kita sangat rawan. Kasus-kasus terakhir ya, data-data di aplikasi Peduli Lindungi, itu kan katanya dijual tuh di dark web, ya kan, di webnya para hacker. Sebelumnya lagi data-data di BPJS ada berapa ratus juta data itu katanya dijual juga gitu. Sehingga
data KTP kita, NIK kita, alamat rumah di mana, itu bocor gitu kan katanya kan. Nah, itu sangat penting sekali kita menjaga privasi online kita. Nah, ini ada beberapa trik gimana caranya kita menjaga data kita nih biar nggak disalahgunakan. Yang pertama, choose website yang dimonitor oleh organisasi independen. Maksudnya gimana? Kamu hati-hati kalau menggunakan website yang tidak resmi gitu ya. Biasanya kalau kamu akses apa namanya, video-video film-film yang kadang diupload di bukan di YouTube, apa di situs tertentu, kayak misalkan layar kaca 21 misalkan gitu ya. Itu kadang kalau kamu mengklik sesuatu kadang diarahkan ke apa namanya, ke link-link lain yang itu nggak aman gitu situsnya. Bisa jadi nanti makan data kamu. Cukup pengalaman kayaknya saya ya. Tapi itu dulu, karena waktu zaman saya dulu nggak ada Netflix, nggak ada apa namanya View, nggak ada apa WeTV gitu ya. Jadi kalau mau cari yang legal juga susah gitu. Akhirnya, tapi kalau sekarang saya lebih prefer cari yang resmi-resmi aja gitu. Karena kalau nggak rawan data kita. Kecuali pakai cara yang berikutnya. Cara berikutnya, kamu itu poin nomor 3 di slide ini, visit sites anonymously. Kamu kunjungi site-nya secara anonim, gitu ya, secara anonim. Maksudnya apa? Kalau bisa buka ini ya, web samaran gitu ya, atau apa namanya, incognito mode gitu. Sehingga data-datamu tidak mudah dilacak gitu kalau pakai incognito mode. Jangan pakai searching sesuatu pakai browser yang sudah ke data emailmu di situ gitu. Itu bahaya. Terus kalau misalnya yang poin nomor 2 tuh biasanya ada cookies gitu ya. Ada misalnya kadang ada muncul pop up gitu ya, tentang cookies, itu kamu harus hapus tuh. Gampang sih biar kamu bisa aman. Kalau habis searching sesuatu, rutinlah clear history, clear data history. Seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Tujuannya biar kalau ada cookies yang masih bertahan di browser handphone maupun di laptop kita, itu sudah kehapus semua gitu. Nah, terus yang nomor 4, hati-hati menggunakan confirmation email ya. Kalau bisa gini, triknya adalah kamu harus punya banyak email nih. Misalkan kamu punya 10 email. Dan 10 email ini kamu gunakan untuk tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai kamu hanya punya 1 email atau punya 2 email untuk multi purpose atau multi tujuan gitu. Misalkan untuk email untuk mobile banking, email untuk pesan ojek online, email untuk transaksi di Shopee, email untuk apa namanya buka situs apa gitu ya, searching apa, ngumpulin tugas misalkan. Itu kamu 1 email itu bahaya sekali. Jadi kalau bisa email untuk tugas, apa untuk kuliah kamu sendiri. Email yang kamu pakai bank sendiri. Email untuk urusan bisnis sendiri gitu. Email untuk pesan ojek online sendiri gitu. Sehingga datamu itu aman gitu. Karena kalau kamu pakai 1 email, once kamu ke-hack emailnya ya, semua datamu kena semua gitu. Data bankmu, data bisnismu ya, data apa saja, belanjaan ya kan. Itu. Hati-hati. Dan yang paling terakhir, beware what you post or say online. Hati-hati dengan apa yang kamu ucap atau apa yang kamu post secara online. Karena internet never forgets gitu. Internet itu nggak akan pernah lupa gitu ya. Sekali info tentang kamu atau apa yang kamu post itu masuk ke online, dia akan selalu ada gitu. Meskipun kadang udah sempat kamu hapus pun, kalau orang lain sempat mendownloadnya, itu kamu nggak ada cerita gitu ya. Bisa sama orang bisa dipublish ulang gitu. Sama kayak apa video-video skandal para artis ya kan. Meskipun si artis udah menghapusnya gitu. Tapi kalau orang-orang udah pada download, kita mau apa? Kita bisa apa gitu. Maka hati-hati memposting sesuatu secara online. Gitu ya. Oke, itu adalah akhir dari bab 1. Selanjutnya saya serahkan ke moderator dulu untuk tanya jawab sebelum kita masuk ke bab 2. Silakan. Selanjutnya sesi kali ini adalah tanya jawab bagi yang
ingin bertanya, bisa langsung ke kolom chat, komentar di Zoom, Atau bisa open mic juga ya. ya atau bisa open mic. Pak, ini jawabannya mau ditampung dulu apa langsung dijawab, Pak? Kita boleh buka 2 penanya atau 3 penanya dulu, kita tampung ya. Oh ya, siap. Yang mau bertanya bisa langsung open mic atau diketik di kolom komentar. Nggak ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau perusahaan digital itu ada isu bahwa perusahaan digital akan menggeser dan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun di sisi lain perusahaan digital juga itu sulit untuk diterapkan oleh semua orang, untuk semua kalangan, yang terutama yang tidak berpengetahuan atau yang tidak berpengalaman. Nah, itu supaya perusahaan digital dapat mencakup keseluruhan dan tidak menggeser permintaan dan penawaran tenaga kerja itu bagaimana, Pak? Oke. Ya, bagus. Tadi dari siapa? Absen 5, Rika Nur Amalia. Gimana, Liv? Apakah cukup hanya 1 pertanyaan saja? Apakah ada yang mau bertanya lagi selain Rika, nomor absen 5? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya serahkan ke Pak William untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Monggo Pak William, dipersilahkan. Baik. Makasih, Alif. Jadi tadi yang Rika tanyakan terkait gimana caranya di dunia digital saat ini ada mungkin posisi-posisi pekerjaan yang bisa hilang gitu ya, tapi di sana juga bisa memunculkan role-role atau posisi pekerjaan yang baru. Seperti itu ya, Rika ya. Bagaimana biar nggak menghapus nih tenaga kerja yang ada. Nah, jadi begini. Memang dunia nih semakin banyak berubah, ya kan? Dengan adanya industri 4.0, semua serba digital, semua serba Internet of Things, itu memungkinkan banyak sekali nanti posisi-posisi kerja yang akan hilang. Gitu. Tapi ternyata tidak hanya itu, uniknya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia industri itu tidak langsung menimbulkan masalah saja ya, tapi dia menimbulkan peluang-peluang baru nih, jenis-jenis pekerjaan baru, ya kan? Gampangnya nih, kalau misalkan dengan adanya aplikasi online, ya nggak, online shop, orang sekarang bisa berbelanja online nih. Mungkin dampak negatifnya apa? Toko-toko offline mulai berjatuhan, ya kan? Kayak misalnya di Solo nih, Robinson tutup akhirnya, nggak sanggup, kalah sama Shopee, sama Tokopedia gitu ya. Bahkan ketika zaman pandemi, mall pada tutup semua, ya kan? Wah, perusahaan retail mayoritas bangkrut. Sentro yang ada di Mall Paragon tutup, ya kan? Udah nggak buka lagi gitu. Bahkan kantornya dijadiin bekas Sentro, dijadiin kantor Shopee sekarang di Paragon itu. Luar biasa, apa namanya, era disrupsi ya. Nah, yang kita tidak bisa akhirnya begini, itu perubahan itu akan terus terjadi. Intinya kita nggak bisa menyalahkan perubahan yang terjadi gitu. Manusia yang harus beradaptasi gitu. Kuncinya adalah pintar-pintar kita beradaptasi.
Termasuk mahasiswa nih, kalian nih gitu. Kalian mulai sekarang udah harus melirik posisi-posisi pekerjaan yang akan digunakan masa depan. Kalau posisi-posisi pekerjaan yang kira-kira akan musnah, kamu nggak usah tekuni lagi gitu. Kalau ada yang masih bercita-cita jadi teller bank nggak? Atau jadi front office-nya bank? Kalau masih ada cita-cita situ, lebih baik dihilangkan deh. Karena 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu front office bank itu akan mulai hilang. Semua diganti pakai aplikasi semua gitu. Kamu harus cari yang lain gitu. Bahkan posisi accounting juga rawan banget nih bakal hilang seorang akuntan. Karena sekarang aplikasi accounting tuh ada banyak sekali. Daripada perusahaan susah-susah rekrut akuntan ya kan, lebih baik mereka pakai software aplikasi. Nah, itu perlu yang harus dipikirkan. Begitu ya jawaban dari saya, Rika ya. Oh ya, ini waktu kita udah mau habis. Saya akan buka link baru. Nanti saya akan kirim ke grup ya. Kamu langsung join aja ya. Jadi kita akan mulai satu sesi lagi. Gitu. Saya end meeting dulu. Langsung saya share link yang baru ke WhatsApp group dan kalian langsung join ya. Ya, baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya.